Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Bersama saya Nedi Iswandi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan terkait koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 pertanyaan pemantik yang telah diajukan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menjawab pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya adalah sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa murid adalah kertas kosong yang akan diisi oleh guru. Yang kedua, murid harus mencapai KKM yang telah ditetapkan. Yang ketiga, murid ketika belajar harus tenang dan patuh kepada guru. Yang keempat, murid yang pintar adalah murid dengan nilai kognitif tertinggi. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas saya pertama, fokus untuk guru dalam pembelajaran adalah mencapai target kurikulum. Yang kedua, guru harus menyusun model pembelajaran yang dianggap menarik sesuai materi ajar. Yang ketiga, guru berperan aktif dibandingkan murid. Menjawab pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, pemikiran saya berubah bahwa yang pertama, anak harus dididik dengan gaya belajar, minat, dan kemampuan masing-masing. Karakteristik setiap anak berbeda. Yang kedua, guru bukanlah satu-satunya berkuasa di kelas. Yang ketiga, pembelajaran yang diberikan kepada siswa harus bermanfaat untuk kehidupannya, yakni disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Yang keempat, penguatan budi pekerti dapat dilakukan dengan mengolah cipta, rasa, dan karsa anak. Ini dapat dilakukan dengan kegiatan permainan yang disesuaikan dengan konteks sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat. Masih pada pertanyaan kedua, setelah mempelajari modul 1.1, perilaku di kelas saya berubah. Yang pertama, saya berusaha menyelipkan permainan dalam pembelajaran agar suasana lebih menyenangkan. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas. Yang ketiga, saya berusaha mengaitkan pembelajaran dengan kondisi kontekstual yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga pembelajaran yang saya berikan memiliki makna dan nilai manfaat bagi anak didik saya. Menjawab pertanyaan refleksi yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang pertama, saya akan merancang asesmen diagnosis awal untuk mengetahui perbedaan di antara siswa, misalnya perbedaan gaya belajar siswa. Selanjutnya yang kedua, menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan diagnosis di awal, yang dikemas dalam suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, membekali anak dengan kemampuan abad 21. Yang keempat, hal yang akan saya terapkan, memberi kebebasan anak dalam mengemukakan keinginan dan pendapat dalam pembelajaran. Yang kelima, saya juga akan menumbuh kembangkan karakteristik peserta didik melalui kebiasaan budaya positif. Yang terakhir, saya akan menyimpulkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidik diumpamakan seorang petani, di mana tugas petani adalah mengolah tanah, menyiapkan lahan, menyemaikan bibit, sampai mengatur penyinaran dan pengairan. Ini analog dengan tugas seorang pendidik, di mana pendidik harus menyiapkan suasana belajar dapat membantu menuntun tumbuh kembangnya kodrat-kodrat anak agar kodrat ini bermanfaat untuk hidup si anak, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, dalam menuntun anak, seorang pendidik harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan harus berhamba kepada seorang anak, artinya segala proses pembelajaran yang diselenggarakan harus berorientasi pada kepentingan anak. Pendidikan yang diselenggarakan harus memerdekakan, memanusiakan, dan berpihak kepada kepentingan anak. Yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan cipta, rasa, karsa, dan karya. Sehingga sebagai seorang pendidik, untuk menumbuhkan budi pekerti atau karakter anak harus memadukan cipta, rasa, karsa, dan karya pada anak. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.